إليه عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب وبك العباد قد سألوا ولهم بالله ما طلبوا عندك الآمال والرتب ولك العلياء تنتسب. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pondasi di dalam ajaran agama Islam ini adalah akidah. Kita tahu bahwa ilmu yang patut kita dahulukan adalah ilmu akidah, adalah ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan kita ma'rifat kepada Allah, ilmu yang mengajarkan kita ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah wahai Muhammad, tetaplah engkau di dalam akidah la ilaha illallah, meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, dan memohonlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah. Ayat ini menunjukkan bahwa yang paling diutamakan, yang harus didahulukan adalah tentang akidah. Karena di dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan, menjelaskan kepada kita la ilaha illallah sebelum ucapan kita tentang istighfar, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Karenanya kemudian para ulama Islam menjadikan akidah adalah ilmu yang paling utama. Mereka pun juga mengarang banyak kitab tentang akidah. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang kemudian terkenal kitabnya dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Seorang ulama dari salaf yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah, yang termasuk ulama yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada abadku, kemudian mereka yang datang setelahnya, kemudian mereka yang datang setelahnya. Dan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah di antara ulama yang hidup pada abad ketiga, termasuk ulama salaf. Beliau mengarang satu kitab akidah, yang kitab ini kemudian dijadikan pedoman oleh para ulama Islam setelah beliau, dari generasi ke generasi, dikenal dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Puluhan ulama yang telah memberikan syarah tentang kitab tersebut. Beliau kemudian mengawali kitabnya dengan mengatakan, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani ridwanullahi alaihim wa ma ya'taqiduna min usulid din wa yadiduna bihi li rabbil alamin. Beliau mengatakan ini adalah penjelasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah menurut kaidah-kaidah yang ditulis oleh para ulama-ulama fikih, Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Semoga Allah Ta'ala meridai semuanya. Ini artinya bahwa Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis kitab tersebut menjelaskan tentang akidah-akidah yang dituangkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kemudian setelahnya beliau mengatakan, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh qadimun bila ibtida' daimun bila intiha la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu la tabluhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la yushbihu al-anam. Dan
Kata beliau, saya jelaskan akidah ini. Mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, tidak ada sesuatu yang mengalahkannya, tidak ada Tuhan selainnya. Dia ada tanpa permulaan, dia ada tanpa batas akhir, tidak fana dan tidak rusak. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali apa yang telah dia kehendaki. Allah tidak bisa dibayangkan dengan akal, dan tidak bisa pikiran kita untuk kemudian sampai membayangkan tentang zatnya. Dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Inilah akidah yang dituangkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk dan tidak menyerupai Allah Ta'ala. Beliau pun juga mengatakan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa batas akhir. Karenanya tidak bisa dibenarkan jika ada orang yang mengatakan bahwa alam ini qadim, ada tanpa permulaan. Juga tidak bisa dibenarkan jika ada orang yang mengatakan bahwa ruh bukan makhluk. Karena akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan segala sesuatu telah ditentukan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang menentukan pada ciptaannya semua ketentuannya. Alam adalah ciptaan Allah Ta'ala. Seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Karenanya kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, karena Allah yang menciptakan alam. Ruh adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ruh bukanlah khalik, bukanlah pencipta, tapi ruh adalah makhluk. Ijma' para ulama mengatakan bahwa ruh adalah makhluk, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan, wa ajma'a ahlus sunnati wal jamaah anna al-ilaha subhanahu wa ta'ala hayatuhu laysa biruhin wala ihtida' wa anna al-arwaha kullaha makhluqatun. Dan ijma' para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah Ta'ala hidupnya bukan dengan ruh, bukan karena makan, dan semua ruh adalah makhluk. Ruhnya Nabi Adam makhluk, ruhnya Nabi Isa juga makhluk, ruh-ruh kita semuanya juga makhluk. Maka tidak dibenarkan kalau orang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ruhnya disebutkan min ruhi, dari ruhnya Allah Ta'ala. Nabi Isa pun juga disebutkan fanafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan padanya ruh kami. Bukan berarti Allah ruh dan kemudian ruhnya bagiannya diberikan kepada Nabi Isa dan Nabi Adam. Bukan berarti kemudian ruh bukanlah makhluk. Tapi para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya At-Tafsirul Kabir, beliau mengatakan bahwa idhafatur ruhi ila Allah Ta'ala idhafatu tasyrifin wa takrimin. Penisbatan ruhnya Nabi Adam dan ruhnya Nabi Isa kepada Allah Ta'ala adalah menisbatkan kepadanya karena Allah ingin memuliakannya dan mengagungkannya. Karena ruh para nabi adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Tidak ada pencipta yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Ta'ala. Itulah akidah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Bahkan di akhir kitabnya beliau mengatakan, hadza i'tiqaduna wa dinuna zahiran wa batina. Inilah keyakinan kami, inilah agama kami yang kami yakini di dalam hati dan kami praktekkan dengan amal ibadah kami.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuhu." Adalah Allah yang ada tanpa permulaan, dan sebelum adanya ciptaan maka hanya Allah Ta'ala yang ada. Tidak ada ruh, tidak ada alam, tidak ada langit, tidak ada bumi. Semuanya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi ada di dunia ini. Karenanya kita hanya berharap mudah-mudahan kita diperteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita diperteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah mayoritas umat Islam ini. Amin ya rabbal alamin.